Halo Bizerian, berjumpa lagi dengan saya Hendrik Vincent selaku founder dan CEO dari Bizshare, dan selamat datang di Biztalk. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali dengar tentang Biztalk, ini adalah wadah edukasi tentang bisnis dan investasi bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka. Dan pada kesempatan hari ini, saya bersama salah satu figur yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia F&B. Siapa lagi kalau bukan Bro Bisma. Halo Bro, apa kabar? Halo Bro, selamat pagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin, oke, saya tahu nih orangnya nih. Jadi ini adalah man behind the gun dari bisnis Menanti Group ya Bro. Ya. Menanti Group. Jadi thank you banget sudah hadir di acara Biztalk kita. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja bro, terkait bisnis Menanti yang saya lihat kemarin barusan viral bro. Barusan viral dari mana, baru bisnisnya setahun aja, cabangnya udah berapa bro sekarang? Sekarang ada 220. 220 gitu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman di sini yang tertarik tentang Menanti dan bagaimana sepak terjangnya. Mungkin boleh perkenalan dulu bro, secara dari Bro Bisma sendiri, kemudian Menanti itu co-foundernya segala macam seperti apa? Mungkin boleh share. Sebenarnya thank you buat tim Bizshare, Bro Vincent udah invite. Jadi halo semuanya, perkenalkan saya Bisma Adiputra, biasa dipanggil Mas Bisma atau Bim Bim biar lebih gampang diingat. Saya satu dari 4 foundernya Menanti Group, termasuk dengan Kumau juga. Nah, di kita tuh ada 4 founder. Yang pertama tuh ada Jerome Pauline, yang pasti paling dikenal sama semua orang. Itu bareng dengan Jehian, which is itu mereka kan kakak adik ya, bersaudara kandung. Kemudian ada Sylvia Surya, itu adalah salah satu dari foundernya Kopisu Group juga. Oh iya, Kopisu, betul. Kemudian ada Mas Hendy Stiono, itu founder dari Baba Raffi. Oh, I see. Dan yang terakhir ada saya sendiri, gitu. Oke. Jadi Bro Bisma sebelum, tadi sempat ngobrol-ngobrol ya, kita sebelum mulai ini, boleh ceritain bro, pengalamannya dalam berbisnis itu sepak terjangnya seperti apa sih bro sebelum di Menanti nih? Oke, jadi sebetulnya gue sendiri ya bro ya, itu dari keluarga memang udah di kuliner. Kebetulan keluarga memang dari tahun 2005 udah di bisnis kuliner. Keluarga kita tuh hobinya ngambil franchise. Mengelola franchise, baik yang domestik maupun brand-brand dari luar negeri. Nah, kemudian gue sendiri dari tahun 2016 sampai 2018, 2-3 tahun itu memang bekerja juga di perusahaan startup, unicorn, itu pun kuliner juga ranahnya. Jadi memang udah sepak terjangnya pengalamannya di kuliner. Terus sebelum Menanti, kebetulan buka-buka juga nih sebagai mitra jadinya. Ngambil beberapa brand dari yang lokal maupun luar negeri. Jadi bukan cuma keluarga nih, tapi gue sendiri juga ngambil dan memang keluar duit, manage sendiri. Nah, tentu ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, namanya bisnis kan naik turun ya. Jadi memang secara pengalaman bisa dibilang blood and soul-nya itu di kuliner. Oh, I see. Oke. Tapi gue penasaran nih bro, asal mulai gimana sih kok akhirnya bisa partneran sama tokoh-tokoh keren yang lainnya tadi, co-founder segala macam tuh, ketemunya di mana sih? Ketemu itu sebenarnya di acara event bro. Jadi dulu itu gue moderator buat acara kayak gini nih. Terus tapi khusus pebisnis owner F&B. Nah, karena gue moderator, kemudian secara personal branding gue dikenal sebagai F&B konsultan. Akhirnya kita sering ketemu kan, ngobrol. Tapi itu belum sama Jerome sama Jehian. Nah, baru di 2021 awal itulah kita kan bener-bener cuman semingguan ya, kurang lebih 10 hari prosesnya. Itu lagi pandemi, lagi rame-ramenya semua online. Tiba-tiba ini langsung sambil cerita prosesnya Menanti. Boleh bro. Jadi Jerome upload konten. Jadi sebelum upload kontennya Jerome, kita baru pertama kali kenalan sama Jerome tuh dari sebuah aplikasi yang voice note itu loh. Ada tuh yang itu ya. Iya, itulah namanya. Nah, itu tiap subuh malam tuh kita di room yang sama, ada Jerome, ada influencer yang lain gitu. Nah, nggak lama dari situ baru tuh dia coba-coba bikin teh di Jepang, dicampur sama buah, enak, terus viral kan. Nah, itu kan nyampe juga nih ke kita gitu. Wih, Jerome ada yang viral gitu. Nah, jadi sebetulnya Jehian sama Mas Hendy itu satu alma mater sekolah. I see. Jadi makanya nyambung ketika Jerome punya ide, dia cerita sama Bang Jehian. Jehian kepikiran sama siapa ya yang dekat sama dia nih, yang bisa dia hubungin lah. Nah, lalu kontekan sama si Mas Hendy. Dari situ Mas Hendy hubungin gua, bro ini ada opportunity nih, si Jerome yang lagi viral bla bla bla. Wah, menarik nih, tapi kayaknya kalau kita kayak gini nggak bisa kalau cuman kita bertiga. Kita bareng-bareng aja gimana, jadi berempat gitu sama si Sylvie. Karena kan memang Sylvie kan Kopisunya udah mantep banget. Ya udah pengalaman lah dia. Pengalaman, Mas Hendy juga pengalaman. Gue pun juga pengalaman, udah kita berempat deh gitu, rame-rame biar enak jalannya. Iya. Karena banyak bro, kan
gue juga cek aktif juga ngeliatin sebenarnya banyak brand-brand yang viral awalnya doang gitu ya, tapi belakangan itu malah ya udah nggak kelihatan lagi gitu. Nah sebenarnya gimana sih strateginya untuk dari Menanti sendiri dan siapa sebenarnya target marketnya supaya benar-benar ini bisa sustain jangka panjang, bro? Nah ini sekalian sharing nih, kita bulan April nanti tahun kedua, bro, ulang tahun kedua, tanggal 10 April. 10 April. 10 April itu menanti, 24 April itu Kumau. Nah orang suka ngeliatnya kalau viral kencang di awal terus drop gitu. Nah, betul. Sebenarnya itulah fungsinya kenapa kita partneran tuh ada 4 orang. Mas Hendy sudah pengalaman, bro. Brandnya itu kan kalau di total 1000 cabang. Kopisu sudah tahun ketiga lebih gitu. Dia cabangnya juga udah 200 plus. Dari situ kita belajar nggak bisa nih kalau cuma tren-trenan di depan. Sebetulnya banyak strategi marketing, strategi bisnisnya, strategi keuangan, manajemen yang diurusin di dalam. Terutama khususnya pahamin customer kita siapa. Kita dari awal tuh udah tahu nih, teh buah itu either antara dia harganya tinggi banget atau dia rendah banget. Nah, kita tuh masuk di tengah sini. I see. Mau cobain teh sama buah pakai cheese cream, tapi kalau nggak kuat mahal, tapi kalau murah dia nggak suka rasanya, nah kita muncul di tengah. I see. Wow, gitu. menarik. Jadi market kita itu middle low, tapi masif marketnya. Oke. Usianya kalau usia di angka berapa tuh, bro? Based on data kita tuh 15 sampai 30. Oh, I see. Dan 90% tuh wanita, bro. Oh, I see. Iya. Wah, pasti ada banyak penggemarnya juga di sini yang lagi nonton. Mungkin sedikit banyak faktor pengaruh ada Jerome-nya juga ya. Iya. Wanita ini dari yang 15 sampai 30, cuman lumayan banyak juga yang ibu-ibu gitu. Karena suka ngeliat, Jerome masih muda ya, cakep ya gitu. pada ngefans ya. Ngefans jadinya sama Jerome-nya. Oke. Tapi berarti tadi outletnya sekarang udah ada 200 plus. 200 plus ya? Iya. Wow, oke. Berarti awalnya gimana tuh, bro? Awalnya langsung 200 atau bertahap juga, bro? Jadi kita itu konsepnya kan di kemitraan. Secara kemitraan di 6 bulan pertama itu sudah 100 plus. Oh, I see. Nah, ini to be honest jarang banget bisa ada brand baru 6 bulan sudah 100. Kita April, di Desember itu malah udah 150 lebih. Jadi mendapat 200 cabang itu kurang lebih dalam waktu setahun, betul. I see. Tapi kalau kemitraan kan setahu gue itu nggak dikelola sama brand owner full ya? Berarti ada dari franchisee juga yang kelola gitu ya? Betul. Jadi salah satu keunggulannya kemitraan, bro, itu pertama lokasinya kan sudah dicarikan oleh si calon mitra. Kita membantu untuk validasi aja nih, ini lokasinya bagus atau enggak, cocok atau tidak gitu. Fungsi lagi kita udah berpartner dengan teman-teman yang pengalamannya bertahun-tahun, kita udah tahu nih tempat mana, lokasi mana bagus atau tidak. I see. Nah, plus ditambah karena kita semuanya orang dominan dan ambisius semua, bro. Jadi waktu dulu kita pernah paling banyak sebulan itu buka 30 cabang. Wow. Jadi setiap weekend tuh Jumat 2, Sabtu 4, Minggu 4, 8 cabang dalam seminggu. Dan itu setiap minggu, bro, selama sekitar 4 sampai 6 bulan. Makanya tiap hari buka cabang lah istilahnya. Buka cabang. Jadi waktu itu selama 6 bulan nggak bisa balasin apapun selain kerjaan gitu. Karena tiap minggu 8 cabang, 6 cabang, 8 cabang, 6 cabang gitu. Oke. Nah, ini bisa kan karena kita udah punya sistem, kita udah kombinasi ya dari semua pengalaman kegagalan kita dulu. Mana yang berhasil, mana yang bagus dari tim sebelah, lalu kita coba amati, tiru, modifikasi fungsi ATM ya. Nah, jadi akhirnya udah dari awal sudah punya sistem yang bagus, kita terapin dalam waktu cepat bisa dapat. I see, pantesan. Jadi sebenarnya ini bukan sukses instan ya, bro. Betul. Jadi udah dipelajari dan juga berdasarkan pengalaman jangka panjang juga. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran juga ini saat ini kan Bishan lagi kerjasama sama Kumau dan Menanti ya untuk cabang di Ben Hill sama Tanjung Duren. Nah, tapi setahu gua itu ini bukan kemitraan, tapi own store-nya punya Menanti Kumau sendiri. Nah, ini gimana, bro? Awalnya kenapa akhirnya tertarik untuk sharing sahamnya ke masyarakat? Yang pertama gini, bro. Jadi kalau di sistem kemitraan itu sejatinya kita tuh harus punya toko kita sendiri yang kita kelola. Jadi kita tuh paham operasionalnya sesuai atau tidak sih, gitu, sesusah apa. HPP-nya benar bisa dijaga nggak? Profitabilitasnya, sustainable-nya oke atau enggak? Jadi sebelum kita bikin promo, sebelum kita bikin kebijakan SOP yang baru, sebelum kita terapin ke semua mitra nih 200 cabang, kita tuh udah coba di tempat kita dulu. Jadi kita tuh nggak cuma asal ngomong, tapi kita udah binder dandet duluan gitu. Kita walk the talk. Nah, karena kita sudah punya sekarang total ada sekitar 14-an yang punya kita sendiri. Kalau ditambah sama Kumau, hampir 20 cabang yang kita kelola semua sendiri. Oke. Gitu. Nah, alasan nomor satu kenapa kita pengen kerjasama sama Bisher, bro, karena kita ngerasa
kita tuh punya engagement sama customer tuh tinggi sekali. Sama teman-teman yang udah follow, kita sebutnya netizen. Oh, netizen. Netizen. Ya? T-nya pakai T-A-Z gitu. Okay. Nah, teman-teman netizen ini kan kita engagement tinggi banget. Nah, tapi kebanyakan karena umurnya muda, belum terpapar dengan wirausaha. I see, ya. Gitu. Betul. Nah, salah satu faktor utama dalam hidupnya Jerome, bro, adalah dia pengen edukasi sebanyak mungkin orang, khususnya pendidikan. Pendidikan kan bisa formal, bisa informal. Jadi kita sempat discuss, kita pengen nih kalau bisa ngajarin kewirausahaan lewat apa ya? Lewat kita bisa lepas sebagian saham dari 3 dulu nih, gitu. Makanya sebetulnya semenjak kita jalan, banyak kita edukasi bro sama teman-teman netizen, baik dari DM, dari kolom FAQ-nya kita, baik dari live kita ngadain tiap malam gitu dari Instagram. Nah itu ngajarin apa sih yang namanya ngelepas saham, apa sih yang dimaksud dengan dividen setiap 4 bulan sekali dan lain sebagainya gitu. I see, menarik bro. Jadi memang banyak yang mungkin pengen untuk jadi ownernya Kumal atau menanti, tapi karena modalnya nggak terlalu banyak, akhirnya nggak kesampaian nih bro gitu ya. Untungnya ada kolaborasi kita akhirnya bisa jalan, dan mungkin ada juga beberapa dari teman-teman yang penasaran, gimana sih caranya Mas Bisma dan teman-teman itu pada saat awal itu memilih, ini lokasi yang bagus nih, tadi kan udah ceritain nih, ini kalau lokasi ini oke, ini nggak oke. Alasannya kenapa sih bisa memilih lokasi di Tanjung Duren sama Ben Hill ini, awalnya gimana bro? Pertama tuh yang buka Ben Hill duluan. Ben Hill duluan, Ya, Ben Hill tuh sebenarnya kalau dari kita cukup simple bro kalau ditentuin, karena itu memang area udah strategis banget, karena orang tinggal kos-kosannya banyak sekali, perkantoran banyak, anak-anak mudanya banyak juga, karena dekat banget dari Sudirman, dekat sama Senopati, SCBD, jalur buat mintas pun juga di situ bro, supaya nggak macet, itu banyak banget lewat Ben Hill. Iya benar. Nah jadi kita ngeliat di situ area ada satu khusus areanya si Ben Hill itu yang namanya Jalan Danau Tondano. Nah itu memang salah satu jalan alternatif pertama kalau jalan utamanya Ben Hill itu penuh. Buat orang yang ngabur ngibrit ke samping lah gitu ya. Jadi makanya kita pilih di Ben Hill duluan. Dan memang terbukti dari awal pertama kali Ben Hill buka sampai sekarang itu strong terus dan stabil. Kalau Tanjung Duren udah no question ask, itu memang udah daerahnya kuliah, anak muda. Udah cocok banget. Kita hanya butuh tempat yang ada rukonya cukup besar, bisa buat parkir, bisa orang buat dining. Nah, akhirnya ketemu. I see. Jadi memang marketnya mostly bisa dibilang mahasiswa ini market yang seksi nih bro ya, buat menanti ya? Cocok banget buat kita. Cocok banget ya? Kita sekarang lagi dalam mulai proses bro, untuk menggait market-market yang sudah mulai kerja. Jadi fresh jobber sampai yang udah ya 25-30 gitu. I see. Apalagi tadi udah ada banyak ibu-ibunya yang demen juga tuh. Banyak bro. Jadi tinggal digayat aja nih teman-teman. Oke. Jadi memang lokasinya strategis. Kayaknya kalau lihat karakternya juga mirip ya. Ben Hill, Tanjung Duren tuh karakternya juga agak mirip ya di sana ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga nih, bro, kan kemarin udah ada yang udah invest nih pasti. Kemarin gue lihat udah 1.600 yang Iya benar, 1.600 gitu ya. Sebenarnya tadi gue juga cek ada benefit lain, bro, selain daripada tadi kalau kita invest saham kan tentunya dapat dividen, jadi owner gitu ya. Apa sih bro benefit lain yang dimiliki oleh seorang investor di Menanti dan Kumo ini? Mungkin boleh share. Pertama gini, kita sempat mikirin kan, apa yang mesti bikin menarik gitu buat teman-teman supaya worth it sambil belajar tapi dapat keuntungan selain finansial ya, selain duit. Jadi kita figure it out, ternyata banyak banget teman-teman itu yang kadang kan mereka sekolah ya. Jadi kadang kalau mereka mau ke toko itu harus ada sesuatu yang memancing mereka supaya mau datang gitu. Karena mereka tuh sebenarnya pengen banget belanja Menanti tiap hari. I see. Cuma karena kuliah, sekolah, les, jadwalnya penuh. Jadi akhirnya kita berikan selama 3 bulan pertama itu dapat diskon 30%. Wow. Itu all varian di seluruh toko, seluruh Indonesia. Jadi belinya cuma ikutan investor yang di Jakarta, tapi dapat akses ke seluruh toko. Supaya sense of belonging-nya tuh dapat gitu loh, bro. Benar. Saya memang ownernya gitu. Kalau datang ke toko ini juga selalu diskon gitu. Nah, ini keren banget sih. Jadi gue kira cuma di Jakarta aja bro, enggak ya? Berarti semua cabang ya? Karena kita tahu marketnya kita tuh nggak cuma di Jakarta. Benar. Gitu. Justru sebetulnya Jakarta itu kita melihatnya hanya sebagai wadah sih bro, supaya sense of ownership itu nyampe ke seluruh Indonesia. Dan akhirnya kan sebetulnya jadi mendatangkan mereka ke toko-toko kita di setiap kota. Iya. Jadi semua jadi kayak ekosistem bro. Jakartanya happy, kita dapat investor, para investor happy dia sebagai owner, dan dia bisa bawa teman-temannya nih. Saya kalau transaksi nunjukin kode khusus ini langsung diskon 30%, pilih aja semua item. Benar. Satu sisi toko-toko mitra kita juga kebantu karena dapat traffic. Benar. Jadi memang ini sebuah win-win solution, jadi sebuah ekosistem. I see. Yang kedua, setiap
kuliner brand bro, kalau keluarin produk baru itu biasanya sangat limitasi untuk nge-share, ngasih orang coba. Padahal biasanya produk itu kita udah siapin 2-3 bulan sebelum launching. Tapi takut-takut gitu ya bro, ini bagus nih gitu ini ya? bagus nggak ya gitu. Kita kasih coba cuma toko 1, toko 2, toko 3 gitu. Jadi kita pikir gimana caranya supaya lebih eksklusif. Kita berikan benefit sebagai investor ini akan dikirimin gratis bro. Wow. Either dikirimin kalau memang bisa dikirimin ya. Kalau nggak bisa, investor bisa datang ke toko, claim satu produk gratisnya. Biasanya kita produk itu yang baru ada 2 atau 3. Jadi satunya sudah free untuk si investor. I see. Cuman memang tergantung tokonya, nanti di dekat rumah dia sudah ada atau belum nih produk barunya. Produk barunya ya. Tapi minimal sebelum launching ke publik, mereka sudah diinfoin duluan, bisa claim duluan. Namanya owner kan harus eksklusif bro, harus privilege dong gitu. Publik belum bisa nyobain, belum bisa beli, belum bisa tahu bahkan. Mereka dapat duluan. Jadi kan memang ketika mereka udah invest tuh mereka bisa lihat laporan keuangan segala macam juga karena ya sebagai owner bro, gitu kan. Nah, tadi kan udah kita bahas tentang menanti bro. Kalau Kumau sendiri dapat benefit juga bro? Sama bro, benefitnya si Kumau itu sama-sama dapat produk gratis juga yang baru. Tapi bedanya kalau untuk diskon bro, dia hanya 25%. 25%. Tapi tetap gede ya, itu yang Kumau 25%, menanti 30%. Sama juga nih all item, semua cabang juga. Nah, tadi kalau kita bicara diskon dan menarik sebagai owner udah gitu ya. Tapi kalau kita bicara produknya sendiri, apa sih keunggulan sebenarnya produk Menanti dan Kumau ini? Mungkin boleh ceritakan bro detail-detail produknya. Jadi Menanti itu kita dikenalnya sebagai teh buah fusion. Orang nyebutnya fusion karena selama ini tuh adanya marketnya adalah teh aja, dikasih cheese cream, atau teh buah yang memang ada cheese cream cuman mahal sekali. Nah, kita di tengah-tengah. Makanya sebetulnya kita waktu itu lagi mengedukasi market bahwa ada produk namanya teh buah gitu. That's why dulu tuh jargon kita adalah teh buah kekinian. Tapi sekarang jargonnya adalah teh buah paling enak. Karena memang paling enak di marketnya kita dengan harga yang murah. Yang lain tuh 45.000 ke atas atau di bawah 20.000 gitu. Nah, kita tuh di 20.000 sampai 30.000. Jadi kita tuh teh buah sebetulnya bro. Ada cheese cream, ada tehnya, ada buah. Keunggulannya Menanti bro, karena buahnya itu real fresh fruit. Setiap hari itu beli tiap hari, potong tiap hari, diolah tiap hari. Tehnya pun kita brew setiap hari. Nah, ini yang ngebedain kenapa brand lain yang kategorinya di bawah kita itu sulit ngikutin kita bro. Karena secara SOP itu sangat rumit dan complicated. I see. Mungkin mereka banyak yang nggak fresh atau gimana gitu bro ya? Nah, kebanyakan tuh cuman pakai powder, pakai sirup, pakai perasa. Kita betul-betul buah asli. I see. Padahal kalau harusnya secara umum bro, harusnya dijualnya tuh 45.000. I see. Kita jual dengan harga yang memang cocok sesuai market. Pantasan jadi selain daripada Jerome-nya gitu ya, yang memang orang pada demen gitu ya, tapi kualitas produknya juga oke banget berarti ya? Banget bro, karena memang dari awal kan Jerome coba-cobanya kan teh dengan buah asli kan. Jadi kita juga kita bisa nih gitu. Jadi benar-benar apa namanya itu keunggulan ininya ya paling oke ya secara produk. Kalau untuk Kumau kita dalam rangkanya edukasi itu dry ramen. Dry ramen. Jadi kebanyakan orang taunya kan ramen itu harus ada kuah. Berkuah, sup gitu ya. Sup lah gitu. Kalau kita enggak, kita tuh dry ramen. In a way memang jadi agak sedikit mirip sama mie pedes-pedesan. Cuman dengan cita rasa Jepang. Nah, kalau di Jepang bro, dry ramen dan soba tanpa kuah tuh udah sering dan banyak sekali. Tapi terbukti penjualan kita yang paling tinggi walaupun ada menu kuah, tetap dry ramennya yang paling tinggi bro. Dry ramen ya? Dry ramen. Jadi ini ramen tanpa kuah. Wow, menarik juga ya. Berarti mirip soba bro. Bedanya apa bro? Mirip soba. Kalau soba itu dia tebel. Dia tebel, teksturnya tuh lebih kayak tepung. Kalau ramen ini ya kayak noodle, ya benar-benar noodle aja tapi nggak ada kuahnya. Gitu. Kalau di Indonesia yang main dry ramen tuh tidak banyak. Tidak banyak lah ya. Gitu. Cuman memang kita dengan Alsyad itu kita happy banget sama produknya. Gitu. Ada Alsyad juga ya? Benar, kita ada Alsyad. Di co-founder. Jadi kombinasi bukan cuma Jerome berarti ya sebenarnya. Jehian, Alsyad juga. Jerome, Jehian, Alsyad. Mantap lah. Jadi ya kombinasi gue lihat tuh title-nya CMO2 tuh. Karena memang mereka secara naluri, insting, dan memang ekspertisnya memang di marketing kan. Benar. Di sosial media. Benar. Nah, kalau kita bicara tadi produknya udah gitu ya, benefit untuk investor udah gitu ya. Tapi gue penasaran bro sama strategi bisnis nih. Nah, ini mungkin ditunggu-tunggu para investor juga. Sebenarnya bagaimana sih cara Menanti dan Kumau ini bisa stay jadi market leader di industri bro? Yang pertama, definitely itu awareness dulu sih, bro. Nah, ini yang membedakan kita adalah gini. Kebanyakan sekarang grup kuliner yang bekerja sama dengan influencer, tidak semua, tapi kebanyakan itu influencernya tidak memiliki saham kepemilikan di PT-nya. I see.
berbeda dengan kita. Jerome Jaehyun Alshad itu punya saham bro di PT kita. Mereka adalah shareholder. Shareholder ya. Jadi apa yang mereka katakan di meeting sama kita itu merubah alur perusahaan. Itulah makanya kenapa dari mereka tuh sangat agile banget bro. Mau bisa giveaway, mau kirim gratis, mau collab ABC. Itu yang membuat kita tuh unggul banget dari segi sosial media, dari segi marketing. That's why itu yang bikin kita tuh selalu diingat sama orang, top of mind. Gitu. Selalu ada di sosmed, pasti ada aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara bisnis kita tuh hybrid modelnya. Jadi kita ada kemitraan, ada yang autopilot. Jadi kemitraan tapi di manage oleh pusat. Supaya operasinya itu lancar, laporan keuangan segala macam tuh lancar gitu. Ada juga yang on store yang kita kelola sendiri. Supaya kita kayak tadi yang gue cerita bro, sebelum kita bikin kebijakan kita sudah tes duluan di toko kita. Jadi akhirnya semua optimal. Banyak hal baru yang kita lakuin untuk hubungan kita relasi dengan mitra. Contohnya kita ada namanya town hall sama mitra. Dulu tuh town hall dari brand owner bro ke mitranya itu nggak ada yang ngelakuin. Kita tuh yang pertama ngelakuin. Waktu di pandemi kemarin kita ajak ngobrol 200 mitranya kita. Kita diskusi, kita cerita plan kita apa, even spending kita bro, expenses marketing itu kita ceritain. Dari holding ya bro berarti? Dari holding. Ini kita bulan ini bayar siapa, harga berapa juta, total berapa juta, itu ada semua. Mereka jadi ter-encourage semangat juga nih gitu. Betul. Ya? Kita kasih tahu 3 bulan lagi ada promo ini, 2 bulan lagi ada campaign ini, terus operasional dari toko A, toko B ketemu masalah, kita share. Tahu nggak nih dari 200 toko ada sekian toko yang punya masalah ini. Kalau kalian juga punya, ini solusinya. Kita share loh bro itu. Jadwal shift kita share. Rata-rata gaji kita share juga yang bagus seperti apa. Sistem insentif kita share. Jadi secara strategi baik marketing maupun internal tuh kita memang udah pengalaman jadi udah ngerti gitu. Dan itu yang bikin kita tuh kuat banget sampai sekarang. Kalau Kumau gimana bro? Kalau Kumau kurang lebih sama bro. Karena satu perusahaan juga kan, maksudnya satu grup gitu. Beda PT tapi satu grup gitu. Kepemilikannya ya kita semua. Sih. Oke. Nah kalau tadi kan banyak dengar yang bagus-bagus bro. Nah gue penasaran juga nih, pasti investor juga tahu apa sih sebenarnya challenge-nya bro atau problem yang biasanya dihadapi dan biasa solusinya gimana sih bro dari lu sama manajemen? Kalau di kuliner tuh gitu tuh aja sih bro masalahnya sebenarnya. Yang pertama tuh kita nyebutnya bulan hujan. Kalau udah hujan itu dari ojol orang beli di tempat itu sesuai dengan weather ya, hujan nangis gitu kayak aduh ya. Itu udah pasti tuh di awal tahun, di akhir tahun itu walaupun akhir tahun rame tapi kalau banyak hujan ya sama aja jadinya. Jadi itu pertama itu dan yang kedua adalah memang tren. Kuliner itu berapa tahun belakangan ini mirip kayak fashion. Trennya berganti setiap 6 bulan sekali bro. Jadi kita mesti keep up with the trend. Salah satu cara keep up the trend itu bukan harus bikin brand sebetulnya, tapi dari product innovation. Betul. Makanya kita setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali pasti wajib keluar produk baru. Tujuannya bisa macam-macam bro, bisa ngikutin tren, bisa memang buat ningkatin sales, bisa memang untuk nge-remind customer tentang brandingnya kita, macam-macam. Inovasi produk baru juga nggak berarti semua produk menu baru. Kadang tuh desain baru di packaging, kadang desain baru di postingan sosial media. Nah memang PR nomor 1 kita sekarang adalah penetrasi market yang baru. Karena baru kita marketnya kan 15-30 nih, anak kuliah, anak sekolah, yang orang kerjanya itu ya paling cuma 20-30%. Kita belajar ternyata masih banyak banget orang kantoran bro. Di Jabodetabek, di kota-kota besar tuh belum tahu bahwa menanti itu punya teh buah. Dikira cuma tehnya doang. Dikira teh tambah krim aja teh gitu, sama, ya. Teh sama krim gitu, murah teh krim gitu. Begitu kita udah conduct survei by the way ke ratusan orang kantoran. The moment mereka tahu, loh kalian punya buah ya dalam tehnya. Oke, saya jadi mau coba. Jadi kayak lebih sehat ya. Lebih sehat, karena mereka ngerasa kalau teh buah ya memang itu buat mereka yang udah umur 25 ke atas. Benar. Gitu. Orang udah concern terhadap kesehatan juga. Dan memang sekaligus enak juga produknya. Benar, itu yang bikin orang tuh selama ini kalau makan ya gue bisa sebut makan juga ya, soalnya minum menanti itu ada buah aslinya, jadi diminum dan dimakan. Nah waktu mereka minum dan makan menanti, mereka baru realize oh ternyata teh dikasih buah kayak gitu tuh bisa ya rupanya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita tadi berbicara tren bro, untuk kita bisa keep updated gitu, kira-kira inovasi apa sih bro yang biasanya dilakukan dan akan dilakukan? Mungkin boleh di-spill sedikit bro. Itulah kita gunanya ada CMO 1 dan CMO 2 Jadi untuk kita yang pebisnisnya kan dekat dengan segi bisnis gitu. Sedangkan untuk seperti Jerome, Jaehyun Alshad sangat dekat dengan marketnya langsung. Jadi kita tuh sering tukar pikiran. Satu kali ngobrol sama mereka, oh ternyata market lagi suka ini, lagi banyak ini, ada itu. Jadi dari segi seluruh aspek, dari sosial media, marketing, produk, bisnis itu selalu update dengan yang baru-baru. Mau di
Indonesia, mau di luar negeri pasti dapat infonya. Gitu. Jadi kita macem-macem banget caranya, nggak bisa cuma satu doang gitu. Iya. Jadi karena udah langsung exposure langsung deket dengan customer ya bro. Betul. Ya? Yang paling simpel adalah kita collab sama brand lain itu sangat mudah di kita. Karena satu, kitanya sudah tahu bahwa collaboration is a must. Itu udah mentalnya kita. Betul. Dari segi bisnisnya ya. Yang kedua, CMO kita nih, itu kan juga sering banget collab konten. Nah, itu kan mempercepat semua proses, bro. Ketika ini kita kombinasiin, ini udah bukan yin and yang lagi, udah yin gitu. Hal baik ketemu sama hal baik, di project yang baik. Jadi ngangkat sama-sama lah, bro, sama-sama ya, ngangkat, trafficnya. gitu. Siap. Nah, ini pastinya kalau kita bicara investor, bro, pasti pengen tahu nih, ke depannya visi dan misi dari Menanti Group ini seperti apa? Mungkin boleh di-share, bro. Oke, boleh. Ini 5 tahun ke depan lah. 5 tahun ke depan ya. Ini mungkin baru pertama kali nih di-share. Siap. Jadi, Menanti Group termasuk Kumau juga ya, bro. Visi kita tuh satu, kita tuh mau jadi brand kuliner wadah untuk para influencer punya bisnis, bro. Kita tuh lagi dalam sebuah misi yang sangat sulit, hebat sekali sulitnya gitu. Mengedukasi teman-teman influencer untuk berbisnis dengan baik dan benar. Bahwa pebisnis itu bisa juga dengan background influencer. Dan influencer kalau bikin bisnis tidak selalu hanya tren 1 tahun lalu turun. Buktinya kita sudah sampai tahun kedua dengan 200 cabang masih stay strong. Ups and down memang ada. Gitu. Jadi itu visinya kita. Nah, untuk menggapai itu kan butuh banyak persiapan. Makanya sekarang kita sudah mulai dengan 3 orang. Tentunya ke depannya kita sudah ada pipeline, bro. Influencer-influencer lain lagi yang akan join sama kita. Baik yang dia makro skalanya maupun mega KOL pun tuh sudah ada. Itu visinya kita. Mau jadi house brand isinya influencer semua. Dimanage oleh pebisnis yang handal-handal. Nah berarti mantap banget nih bro. Jadi kalau gue lihat memang kunci sukses dari sebuah bisnis yang ada influencer itu harus ada orang-orang operasional ataupun orang teknis juga bro. Bukan cuma tentang hype aja gitu ya, tapi tentang fundamental bisnis juga mesti ada. Nah sebenarnya kalau gua sambil cerita juga bro. Jadi konsep inovasi ini juga sebenarnya diterapin sama brand gede bro. Kayak McD segala macam itu juga tiap hari kan dia keluarin produk seasonal juga. Nah, itu mungkin sama kayak lu punya, bro. Jadi harus ada orang datang lagi nyobain dan lain-lain. Kalau kita seasonalnya udah dipastikan mostly pasti collab. Karena emang kita jiwa muda banget, pengennya tuh collab. Gimana ya, kalau nggak collab tuh kayak sepi gitu. Cuman keluarin produk baru seasonal, terus tempelin sama momen sesuatu tuh kurang. Lebih seru kalau kita collabnya sama orang lain, sama brand lain. Benar. Gitu. Jadi ada kayak feedback ataupun new inisiatif baru kan lah ya. Harus punya ekosistem yang sama-sama ngebangun. Iya, benar. Sesuai tadi visinya tadi, bro ya. Benar. Oke. Nah, nggak terasa nih, bro, kita udah sampai di akhir acara gitu. Mungkin dari Bro Bisma ada sedikit closing statement dan mungkin alasan kenapa sih teman-teman netizen atau Bizerian gitu ya, yang mungkin sudah invest atau belum invest untuk invest di Menanti Group. Mungkin boleh, bro. Jadi buat teman-teman Bizerian, netizen, Nekuma, itu Nekuma sebutan buat ini ya, followersnya Kumau. Kenapa kalian harus support kita, terus invest kita melalui B-Share? Karena pertama, kita itu brand lokal UMKM ya sebenarnya kategorinya nih gitu. Lokal semua, menggunakan teman-teman influencer juga yang berpartner sama kita. Kita masih baru, kita pengennya jalan terus. Kita pengen mengharumkan nama Indonesia, ngangkat bahan-bahan baku Indonesia, konsep-konsep Indonesia, supaya kita bisa di semua kota. Puji Tuhan sekarang sudah ada di 70 kota lebih nih untuk Menanti. Kumaunya masih ongoing dan masih ada lagi ongoing brand-brand yang baru. Jadi buat teman-teman sekalian, kita mohon supportnya supaya kita bisa jalan terus. Kalau misalkan ada saran atau feedback boleh diinfoin juga. Oke, mantap banget bro. Jadi untuk teman-teman semuanya, Bizerian, netizen sama tadi apa? Nekuma. Nekuma ya. Jadi sekarang itu di B-Share kita bisa investasi modal 1 juta aja untuk berbagai brand langsung itu dalam satu kali invest gitu ya. Nah, khusus untuk followers dari Menanti dan juga Kumau itu ada kode khusus ya bro, khusus yang bisa invest dari 100.000 aja. Nah ini biasanya nggak banyak yang tahu nih bro, mungkin boleh di-share bro. Jadi kodenya itu kalau nggak salah itu MNT 100. Nanti bisa dicek di Instagramnya Menanti ya bro ya? Di Instagramnya Menanti, @menanti.toko. Nanti teman-teman bisa cek di sana, jadi langsung aja nggak ada alasan lagi untuk kita mau jadi owner yang Menanti Group, langsung 100.000 aja udah bisa juga. Jadi silakan aja langsung dicek, karena sekarang udah ada 1.600 baru pre-order bro, ini kita belum
buka, Bro. Iya benar, ini baru pre-order. Masih pre-order gitu ya. Jadi pre-order tuh berarti publik belum tahu ya sebenarnya. Belum, iya masih followersnya kita aja iya, gitu. Betul. Jadi special treatment untuk teman-teman semuanya. Monggo sebelum kita buka ke publik diserbu dulu gitu ya. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke, Bro. Senang banget tadi ngobrol-ngobrol sama Bro Wisma dan semoga semakin sukses untuk menantinya dan kita bisa kolaborasi bareng di berbagai project selanjutnya juga. Siap, Bro. Dan ya mungkin kita bisa mengembangkan lagi ke seluruh Indonesia secara lebih masif. Amin. Oke, mungkin itu aja dari saya dan Bro Bisma hari ini. Semoga acara sharing-sharing dan ngobrol kita di Biztalk kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan silahkan kalau teman-teman pengen subscribe, like, dan komen di bawah ini sehingga nanti bisa kita reply juga, ataupun teman-teman yang mau nanya tentang bisnis Menanti Group bisa langsung komen-komen, nanti kita sampaikan ke Bro Bismaya langsung. Oke, itu aja. Thank you teman-temannya. See you in the next video. Thank you. Bye.